Saya Oh istri begitu. sudah 8. Bilang 8 orang itu yang punya rumah sudah mikir 2 kali. Saya teringat waktu itu ada orang Cina makan itu. Dia bilang, "Mas, seandainya kamu jalan, itu jalan kamu buntu. Bagaimana kau itu?" "Iya, tembok di depanmu itu." "Ya belok." "Belok," saya bilang, "kan buntu." Bahkan Ustadz 11 anak itu tidak direncanakan. Tabur saja. Insya Allah nanti suatu saat kita akan memanennya. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Biasa disapa Ustadz Sultan. Saya biasa dipanggil Pak Sultan. Itu bagaimana kisahnya tuh bisa jadi Sultan? Iya, sebenarnya nama asli saya sesuai dengan KTP itu Suwajianto. 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 Nah, terus karena kami aktif berteman dengan orang-orang pondok, maka kami ini istilahnya diganti dengan kiai kami. Oh, iya. Tapi tidak akikah ya? Enggak. Diganti saja. Baik Pak Ustadz, sabar. Kita akan lanjutkan sebelum saya sapa dulu Pak pemirsa di mana saya berada. Anda punya kelipangan rezeki, ya, sisihkan untuk kelanjutan Masjid Agung Al-Akbar Sorong. Hari ini kita lagi fokus di Masjid Agung itu di penutupan kubah, penyelesaian kubah masjid yang sekarang lagi berjalan, dan pemasangan granit untuk ruang sholat. Granit itu satu karton kurang lebih 712 ribuan. Jadi Bapak dan pemirsa yang bisa mendengarkan kita ini bisalah sisihkan rezekinya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe kanal YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Baik Pak Ustadz Sultan. Ustadz Sultan Lamongan. Lamongan Ini Ustadz Sultan ini saya lihat bergerak aktivis ini banyak ini. Alhamdulillah. Nah, termasuk di dunia usaha, merambah ke dunia usaha kuliner ya. Nah, kisah perjalanan masuk Papua dari tahun berapa? Saya awal ke sini tahun 2010. Waktu itu kami di Darul Istiqomah. 2010? Iya. Sorong? Di Sorong, 2010. Masuk di Darul Istiqomah? Di Darul Istiqomah itu kilometer 29. Ya. Oh iya betul. Di pondok sana sama Ustaz Hasbi. Nah, karena kami ini jiwanya mungkin banyak ke pedagangnya. Artinya kecenderungan dagang lah. Iya. Bisnis gitu. Bisnis, jadi tentunya kami nggak kerasan ibaratnya di sana itu. Kok hutan-hutan begini? Nah, jadi kami tidak kerasan di sana. Terus dibawalah kami ke Kilo 7 di rumahnya orang tua kami almarhum Pak Haji Karsiman dulu. Oh iya betul almarhum. Iya, jadi kami sempat dengan beliau. Iya, 5 tahun kami tinggal di rumah beliau. Oh, 5 tahun. Cukup lama. Yang dulu di Alamin, dekat Alamin itu ya? Iya, betul. Iya, dekat Alamin situ. 5 tahun di situ, setelah kami bisa beli rumah, akhirnya kami pindah di Putra Residen, perumahan situ. Tapi ini itu usaha gimana usaha? Mulai start usaha? Usaha dulu kita pernah jualan ayam crispy, waktu belum banyak seperti sekarang itu, di depan SD Impres 17. Oh pernah juga, merintis usaha itu. Ceritanya panjang kalau gitu. Panjang. Ganti-ganti usaha. Setelah itu kita sempat berapa tahun bisa pulang kampung sekeluarga. Pulang itu kita bawa sandal di Kakoli. Usaha sandal lagi? Sandal lagi. Akhirnya Kentucky buka, sandal buka di samping bandara. Ya, tapi sekarang sudah tutup, sudah kolap. Lalu kemudian ada ikhtiar lain lagi? Iya, habis itu kita warung lalapan di lampu merah pertigaan kilometer 12. Di situ awalnya, kalau perjalanan kami ini memang bekerja keras. Bekerja keras dan tak gampang putus asa. Pokoknya bergerak terus. Iya, karena jatuh bangun lagi. Waktu kolap itu, waktu kami kolap itu hari sudah mau pulang ke kampung semua. Anak-anak sudah duduk semua. Sudah hampir bendera putih naik ini. Sudah mau pulang kampung semua. Saya pikir rumah ini rumah kita, tapi ya kita cicil. Ibaratnya kita sewa. Iya. Karena kita ini sudah tidak mampu bayar, sudah kita angkat kaki sudah dari Sorong ini untuk kita hijrah kembali ke kampung halaman sana ya. Ya. Qanaah di sana, hidup apa adanya, sudah setuju semua. Akhirnya salah satu teman saya datang ke rumah sama istrinya, melarang saya untuk pulang ke kampung. Dia bilang, "Saya nanti malah susah lagi, di sini saja." Dulu kan Pak Sultan kan pernah punya usaha lalapan di Makassar.
Dulu kami di Makassar, Oh, sempat di Makassar? Iya, Di Makassar di mananya? di Jalan Sunu. Jadi kami 2010 itu di Makassar sudah punya anak 6. Oh, di Makassar? Ketambahan 5, jadi 11. Oh begitu, Masya Allah. Iya, luar biasa ya. Jadi waktu kami kolab itu betul-betul kami nggak ada uang, namanya kolab itu Iya. jatuh. Dan dengan bismillah itu kami di kilometer 12 itu dapat tempat itu murni bantuan dari para sahabat di Facebook. Orang-orang yang tidak kami kenal, nilainya sampai sebesar 18.500.000. Itu dari orang-orang yang Itu apa itu? tidak kami uang. Uang. Saya posting sudah dapat tempat, uang sewa belum dapat. Itu ada yang kirim 3 juta. Habis itu saya bilang tempat sudah bisa dibayar uang sewanya, meja, kursi, peralatan dapur kita belum punya. Ya total itu sampai 18.500.000. Itu dari orang-orang yang tidak kami kenal. Masih ada sampai sekarang itu buktinya orang-orang itu. Masya Allah. Setiap memberi itu saya tanya angkatnya. Angkatnya Pak Ustadz kami Angkatnya bantu saja. Nggak usah dikasih, kembalikan. Itu berjalan sampai sekarang ini. Dan kami doakan apapun yang kami makan, menjadi darah, menjadi daging, itu adalah amal soleh orang-orang yang membantu saya itu. Masya Allah. Sampai terbawa sekarang ini. Nah, kalau dengan perjalanan dakwah sampai di pondok itu bagaimana kisahnya? Di Saya Masudi? memang aktif. Kami walaupun pedagang kaki lima, tapi kami aktif ikut pengajian. Oh begitu. Ya, ikut pengajian di pondok, ikut pengajian. Jadi dari Makassar itu memang langsung mau tujuan ke pesantren itu? Iya, memang. Kami yang memang membawa tujuan itu pesantren. dulu Ustaz Hasbi. Ustaz Hasbi itu Darul Istiqomah di Maros Macopa. Iya. Jadi kami memang sudah kenal memang kita ikut kajiannya, jadi sudah ada hubungan akrab. Akhirnya dibawalah kami untuk mengembangkan pondok di Darul Istiqomah Istiqomah itu. 29. Itu sempat bantu-bantu situ berapa lama? Enggak, kami tidak terlalu lama. Karena memang jiwa dagang itu kan tidak bisa tinggal di pedalaman yang seperti itu. Iya. Jadi kami langsung waktu dibawa Sudah ke tetap kota itu. terkomunikasi tapi tetap usaha. Iya, tetap sekarang juga masih pengurus juga di pondok sana. Ya mungkin barangkali yang ke kota ini cari dana apa semua. Iya. Kami itu. Gitu. Untuk membantu pergerakan di pondok ini. Iya, seperti itu. Ya cari donatur. apa Donatur. semua. Oh jadi kalau kisah perjalanan untuk usaha itu jatuh bangun memang. Wih, luar biasa. Nah terakhir sekarang? Sekarang ini usaha ada 2, yang satu lalapan di depan STM itu, anak laki-laki yang pegang, yang satunya lagi di AIMAS di dekat Pasar Sore samping ATM BRI BNI, ada lesehan itu. Oh begitu. Ya lesehan sambil udah Pak Sultan tuh, ciri khasnya Pak Sultan. Oh itu brand itu. Iya itu sudah itu hak Masya cipta Allah. itu. Hak cipta itu tidak bisa diganggu gitu. Iya. Sempat juga kelola itu ya, cikal bakal masjid Al-Mustafa. Al-Mustafa itu. Setelah kami beli rumah di perumahan itu, saya ini salah satu orang yang nomor 3 tinggal di komplek perumahan itu. Orang ketiga. Pertama tinggal di komplek. Sekarang sudah ribuan. Iya. Jadi kita ini pertama kali. Sudah beberapa tahun di situ kita tidak punya tempat ibadah. Maka kami sudah beberapa tahun itu menyurat, sekitar 2 tahun di situ tinggal itu, menyurat ke developer. Pak Joni Utapia. Dengan tangan saya sendiri, saya menyurat setiap ada kegiatan itu, saya foto, saya kirimkan ke Pak John. Pak John ini marga Muslim di residen, minta secepatnya untuk diberikan tempat ibadah untuk masjid. Fasilitas lah. Akhirnya 10 bulan beliau kasih 4 kapling. Di masjid itu 4 kapling, dan sekaplingnya itu beli dengan dana basar yang pertama kali. 125 juta. Ya, jadi masjid di Al-Mustafa itu tidak bisa kita pungkiri adalah masjid tercepat pembangunannya di Kota Sorong. 2 tahun itu lantai 2 selesai. Selama 2 tahun itu pembangunan hampir tidak pernah berhenti, tukang itu. Berjalan terus. Pokoknya berkembang terus ya. Iya, pokoknya ada terus tukang itu, ada terus sampai saat ini sudah selesai lantai 2. Tinggal di depan aja ngedak sedikit itu. Insyaallah. Oh begitu. Sekarang masih status ketua? Masih ketua BKM sudah 3 periode. Oh begitu. Pertama ketua pembangunan, yang kedua ketua BKM. Kemudian dibentuklah BKM. Ketua BKM lagi. Sebenarnya periode yang terakhir ini waktu menjelang pilkada orang sepekan itu, masa habis kita musyawarah. Sebenarnya secara pribadi saya serahkan ke orang-orang komplek. Saya sudah di AIMAS, ada usaha di sana. Saya kasih bayangan ibarat pohon itu, ketika pohon itu tinggi, maka tanaman di bawahnya itu nggak bisa naik.
Maka untuk yang bawah itu biar naik, kita banyak ini yang tinggi itu kita mundur dulu. Nanti kami tetap akan bantu apapun itu. Tapi ya warga jamaah juga masih menghendaki kami untuk jadi ketua. Artinya penggagas bagaimana bisa Penggagas sejarah itu tidak bisa terlupakan. Bahkan sampai sertifikat. Sudah bersertifikat Sudah itu? bersertifikat atas nama Masjid Al-Mustafa. Itu penting. Di samping pergerakan-pergerakan itu bersentuhan dengan dakwah, dengan masjid. Ada pergerakan luar yang lain? Pergerakan organisasi saja. Oh begitu. Ya kami juga pengurus di LKTPQ. Itu untuk pembinaan TPQ-nya. Iya, LKTPQ itu kan biasa kan ada kumpul tiap bulan pengajian itu. Kami salah satu pengurusnya. Tapi ini kalau dihitung berarti sekitar sudah 14 tahun Pak Ustadz sudah di Sorong. 14 tahun. Ketika masuk Papua pertama itu bagaimana kesannya? Kesannya turun bandara itu, kesan yang pertama kali itu kan bawa barang ini, kasih nih. Saya dalam hati nih, barang-barang hilang sudah. itu kesan pertama, barang-barang ini hilang apa ini? Ya kan, kita kan kaget istilahnya, tidak seperti biasanya. Ya, ada perasaan yang seperti itu dalam hati. Tapi untuk bagaimana perkembangan dakwah dan tantangan dakwah di ada Kampung Malastau itu. Kampung Malastau. Ke sana itu bilang aja Pak Guru itu sudah dibuka. Walaupun palang seperti apa itu orang nggak bisa jalan, kita dari pondok itu dikasih jalan. Karena sudah ada hubungan emosional yang baik. Sudah terbangun dengan masyarakat lokal situ. Pak Guru itu sudah buka itu palang. Katanya pernah itu hari palang sampai panjang itu kita lewat-lewat. Kan pasti pernah sering dilihat mukanya kan, jadi tidak asing. Sudah berinteraksi dengan masyarakat lokal di situ. Itu. Jadi tidak masalah ya. Tidak masalah. Walaupun memang sering terjadi memang di sekitaran situ. Iya. Di pondok gitu ya. Iya, sering sekali. Bahkan teman-teman pondok itu malah berpikir lebih enak jalan di Malastau daripada di kota. Oh gitu ya? Iya, sekarang ini statementnya seperti itu. Nah, di kota ini kan rawan, kadang kan ada, ya seperti itulah kita begal segala macam. Iya. Di sana itu tidak ada, istilahnya Malastau ya, memang hal yang tidak biasa takut. Tidak biasa. Iya, tapi kan biasa itu tahu. Apalagi disebut Pak Guru, sudah itu aman terkendali. Itu bagian dari apa koneksitas ya? Iya. Pada prinsipnya dengan dakwah di pondok itu tidak sampai dengan sini tidak masalah ya dengan. Tidak masalah, karena di sana kan ada juga sekolah formal tuh. Formal. Anak sekitar sana kan juga sekolah di pondok. Terakhir itu saya lihat di keluarga Paguyuban. Iya, di Paguyuban Lamongan. Ya, memang asli Lamongan Pak? Iya, asli Lamongan ya. Keluar dari Lamongan sudah dari tahun berapa? Tinggalkan Lamongan? Kami merantau ini dulu awalnya di Makassar. Jadi istilahnya dari anak muda kami sudah di Makassar. Ya jual lalapan juga. Kalau di Makassar itu sari laut. Pernah di Masjid Raya, pernah di Unhas, pernah di Pasar Terong, seperti itu. Oh begitu ya? Iya, pindah-pindah. Berarti agak lama di Makassar ya? Lama di Makassar tapi kurang berhasil. Oh begitu. Kurang berhasil. Kami di Makassar itu lebih 15 tahun lebih. Tapi tidak punya apa-apa. Tanah sejengkal pun tidak punya. Bahkan yang lebih susah itu ketika kita pindah kontrak. Jarang orang yang mau menerima. Karena ditanya berapa orang. Kami waktu itu sudah anak 6. Saya istri sudah 8. Bilang 8 orang itu yang punya rumah sudah mikir 2 kali. Masuk rumahnya. Itu kendala kami. itu kendala itu. Kendala yang luar biasa itu. Susah sekali itu. Memang merantau dari Bujang sudah merantau. Dari Bujang, iya. Berarti memang ini mental petarung ini. Jangan bilang itu. Pokoknya kalau jatuh bangun itu sudah bangunnya dalam biasa. Iya. Tapi alhamdulillah dengan keluarga besar itu semua Allah cukupkan. Belum pernah dalam sejarah itu anak-anak kelaparan. Alhamdulillah. Iya, karena semua manusia diberikan rezeki masing-masing. Dan kebanyakan sekarang ini semua itu di pondok semua. Alhamdulillah. Anak saya itu lulusan pondok semua. Alhamdulillah. Pondok semua. Sekarang ini ada yang sudah hafiz 5 juz, 10 juz, macam-macam. Jadi semua lulusan pondok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tawaran hijrah ke Papua itu? Sebenarnya hijrah itu antara kita dakwah dan dagang. Dagang. Iya, jadi pertimbangan. Dagang untuk dakwah. Iya, dagang untuk dakwah. Iya, jadi semua masuk. Ibaratnya karena di Makassar itu kurang berhasil, maka Ustaz Hasbi waktu itu, ayo kita hijrah ke Sorong. Sana ada pondok juga. Nanti usaha di sana mungkin lebih bagus. Lebih begitu. Dan saya tawaran dari Ustaz Hasbi ini. Iya, dan saya teringat waktu itu ada orang Cina makan itu. Dia bilang begini, Mas, seandainya kamu jalan kamu buntu, bagaimana kau itu? Kira-kira, saya kasih pertanyaan sama orang Cina begitu. Iya. Jalan buntu, iya tembok di depanmu itu, bagaimana? Ya belok saya bilang kan buntu, ya, saya belok.
Itu sudah, kalau usaha di sini kurang berhasil, kamu harus belok. Kamu harus cari jalan lain. Ya, jalan lainnya itu ibaratnya merantau ke tempat lain. Untuk menjadi orang kaya itu Mas, sebenarnya gampang saja. Ini orang Cina ngajar saya ini. Bagaimana ini bos? Ya begini, saya nanya kamu ke Kalimantan. Di sana nggak punya, kamu berangkat nggak punya uang. Kira-kira bagaimana? Kamu bisa makan kah berangkat itu? Waduh ya, bingung juga bos. Bagaimana ini? Tidak punya uang. Ada yang beri motivasi nih. Kamu ke sana itu, turun pelabuhan, lihat warung itu, ada warung rame. Datang aja, kira-kira, ibu mohon maaf, saya bisakah minta makan? Kira-kira dikasih makan ke tidak? Ya pasti dikasih kalau soal makan. Kalau mau jadi orang kaya itu seperti itu. Caranya untuk mengawali itu. Ketika sudah dikasih makan, habis makan tuh lap mejanya. Bantu cuci piringnya. Nanti pasti ditanya, adik kau mau kemana? Oh kita mau Pak, baru datang ke sini, belum punya tujuan. Karena sudah dilihat emas tuh rajin begitu. Kok di sini sudah jadi anak buah saya. Ya, jadi anak buah di situ rajin, apa semuanya. Karena lama-lama kan diambil menantu itu. Ya, Mas sudah jadi orang kaya. Ya, memang ada benarnya juga. Dia kasih rumus-rumus ini. Iya, rumus sukses ini. Seperti itu. Tapi memang kalau dipikir memang betul. Yang penting kita sopan, ya kan, pakaian rapi. Gak ada orang yang mau minta makan tidak mau ngasih itu. Iya betul. Ada. Pasti dikasih. Apalagi setelah dikasih kita cuci piringnya, lap mejanya, bantu melayani orang. Ya kan? Ya ada plusnya itu. Mungkin pulang dikasih uang angkot lagi. Iya. Masya Allah. Itu pelajaran ya? Iya pelajaran. Akhirnya kemudian hijrah lah ke Sorong ini. Hijrah lah. Itu sudah berkeluarga memang ya? Sudah anak 6. Anak 6. Luar Masya biasa. Allah. Dan itu anak dengan hakul yakin ya? Aku yakin. Dan yang paling hebat tuh Ustaz, anak 11 itu tidak ada satupun yang sesar. Normal semua. Normal semua. Masya Allah. Bahkan anak yang ke-10 itu kita periksa di dokter spesialis itu, bayinya melintang. Pas sama istri dikasih lihat di TV-nya monitornya itu. Bapak Ibu mohon maaf, Ibu ini tidak bisa melahirkan normal. Masa melahirkan kurang sepekan saja. Jadi namanya kan melintang toh Ibu, sudah lihat toh bagaimana caranya melahirkan melintang. Ini resepnya nanti tebus di depan. Ini kartu nama saya, kalau ada apa-apa nanti telepon saya. Saya pulang, saya tebus obatnya itu hari harga 250.000. Saya pulang, saya bonceng istri itu, saya bilang apa di jalan. Nggak usah kau dengar dokter itu, kabu alang aja barang itu. Itu makhluk saya bilang. Yang namanya makhluk hidup. Ini membangun keyakinan ini. Iya, istilahnya istri itu biar punya keinginan itu kuat. Hati besar Ya, gitu. tidak jatuh mentalnya. Makhluk itu, apapun namanya, biar bukan manusia, hewan pun itu hewan itu. Yang jenis perempuan, apapun itu kodratnya melahirkan. Siapa yang melahirkan hewan-hewan di hutan sana itu? Tidak ada yang sesar itu. Tidak yang mengusir. Tapi normal semua. Ya, saya kasih yakin itu. Nggak usah didengarkan itu. Betul. Ini nyata ini. Pulang itu anak-anak duduk semua, saya kasih cerita, dibaca obat itu. Masa kehamilan kurang 1 minggu dilarang minum obat ini. Dikasihkan ke istri saya Ustaz. Kok bisa? Luar biasa itu. Tapi karena keyakinan kami, itulah yakin itu mengalahkan segalanya. Ini ilmu barangkali. Walaupun ilmu barangkali. Setiap habis sholat 5 waktu itu, istri saya bacakan Al-Fatihah saja. Di pusarnya sini. Pas ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Saya tiapkan di pusarnya itu. Normal Ustaz. Lahirkan normal. Kurang sepekan saja itu. Bidan yang nangani. Dan langganan saya itu dibilang apa? Nggak percayakah? Iya, ini perjalanan. Secara medis itu terekam di kamera itu melintang. Karena keyakinan saya itu normal. Melahirkan normal. Dan 11 itu hampir semua tidak pernah ke rumah sakit Ustaz. Di rumah. Kalau ke rumah sakit, belum apa-apa sudah. Ada ibu umur berapa, anak berapa, selesai sudah. Nggak usah diperiksa, saya tidak mau. Iya. Gitu. Anak yang tertua sekarang bagaimana Pak? Anak yang tertua itu lulusan pondok juga. Oh begitu. Beliau laki-laki umur 19 tahun, beliau sudah menikah. Sekarang umur 25, anak sudah 4.
Oh begitu. Luar biasa. Menikahnya umurnya 19. Sedangkan gitu. kami aja 25 sudah 11 anak. Kayaknya nanti melambung saya ini. Luar biasa. Jadi anak saya ini Iya, masih punya gadis banyak ini, ada 4 ini. Jadi penuh keyakinan bahwa dari setiap makhluk ini Allah berikan rezeki masing-masing Iya, di manusia. itu intinya itu. Iya. Dan setiap kita berbuat baik itu jangan berharap orang yang membantu kita itu akan membantu kita. Kadang kita ketika kita ini rumus ini. iya, ketika kita berbuat baik Heeh. sama orang lain, Iya. pernah pinjam, pernah Iya. pernah apa, logika kita berpikir ketika kita jatuh, pasti Iya. kita berpikir seperti ini. Dulu aja waktu saya ada ke rumah saya kasih pinjam, ini saya kasih. Sekarang saya jatuh, nggak ada yang tolong. Logika kita memang seperti itu kan, logika berpikir kita. Tapi ketika kita jatuh, baru saya rasakan sendiri. Ternyata Allah itu, karena kita tidak mengharap itu, Iya. Allah itu menggerakkan Menggerakkan orang lain. hati orang-orang yang tidak kita kenal itu untuk membantu kita. Betul. Nah ini di Facebook Ustaz. Tapi landasannya harus itu ya. Iya, Membantu, jangan mengharapkan. jangan berharap. Berharap. Tapi logika manusianya begitu, ada bikin itu. Iya. Kasihan ya. Kita begini aja, teman nggak ada yang datang, nggak ada Iya, yang iya. apa ya. Bisa putus asa kan gitu kalau Iya, begitu. bahkan saya waktu cerita ke teman saya itu, saya bilang jatuh itu nggak ada dimakan istilahnya itu. Teman itu nggak percaya, sampai niku kabualang saja, karena mungkin melihat casingnya. Iya. Saya kan orangnya nggak pernah susah. Iya, artinya tidak menampakkan kesusahan. Iya, gitu. kelihatannya tuh kita ini kan nggak pernah susah, Iya. ya kan? Orang lihat tuh kita ini Pak Sutoni nggak pernah susah, kayak orang bahagia, kayak orang banyak enjoy uang saya kan. gitu. Iya, begitu. Saya bilang begini, Mas, kalau saya bicara seperti ini, saya tidak percaya sama saya. Terus apa yang saya pengen percaya lagi sama saya? Itu suami istri menangis itu. Saya bilang begitu tuh, langsung menangis. Karena kita ini kan orang jujur ini, bilang A, B, B. Ketika bilang begitu, dikira kita ini main-main. Kan dilihat casingnya ini Iya. bahagia selalu. Itu Allah Akbar, ini perjalanan spiritual kalau sebetulnya. Ini bagaimana menanamkan keyakinan yang benar kepada Iya. diri, keluarga, anak-anak, Masya Allah. Itu lagi, luar biasa. Bahkan Ustadz, 11 anak itu tidak direncanakan. Saya dari menikah, dari bujang itu tidak punya rencana mau anak banyak, tidak. Tapi ketika saya punya anak lagi itu ada kebahagiaan tersendiri bagi saya. Bahkan sekarang ini, kalau istri masih bisa melahirkan, saya bahagia. Kemarin tuh ada anak-anak katanya yang mau dikasihkan, saya siap. Anak bayi mau melahirkan, mau dikasihkan tuh, saya siap. Ada kebahagiaan tersendiri. Bahkan yang anak ke-7 melahirkan di sini tuh, Bu Bidan kasih duduk saya. Bapak, Ibu, sini duduk. Setelah melahirkan toh. Iya. Kita cerita dulu, bincang-bincang. Oh iya Ibu Bidan, bagaimana? Begini, Bapak, Ibu kan sudah anaknya banyak. Ini sudah anak yang ke-7 toh. Usia juga sudah lanjut. Ini mau saya kasih potong saja, biar tidak melahirkan lagi. Saya bilang, Ibu, mohon maaf, Ibu agama apa? Saya tanya. Saya juga Muslim, Bapak. Begini Bu Bidan, itu membunuh anak itu haram hukumnya. Kata Allah itu, janganlah kamu takut miskin karena anak-anakmu. Kamu yang memberi rezeki Allah. Dan anakmu yang memberi rezeki Allah juga. Membunuh anak-anakmu itu adalah dosa yang sangat besar. Tidak apa-apa Pak Ustadz, itu kan nanti kan KB itu kan belum ada janinnya, belum ada janinnya itu, jadikan obat aja itu. Itu namanya kan berusaha untuk membunuh anak itu. Tidak boleh dalam Islam. Kita ini Bu Bidan mau menanam jagung. Ini bibit jagung ini. Bibitnya sudah bagus, subur. Kita mau tanam. Sebelum kita tanam, kita kasih hancur dulu. Kita haluskan, kita tumbuk. Terus mau kita tanam. Kira-kira tumbuh ke tidak? Ya tidak bisa Pak. Sama itu sudah kabit. Saya seperti itu. Dan nanti itu tidak ditanya. Dulu anakmu sekolahnya apa? Makannya apa? Tidak. Hei Sultan, dulu anakmu itu 11. Sekarang tinggal 2. Mana yang 9? Mau jawab apa Bu Bidan? Aduh mohon maaf Bapak, kalau begitu saya sudah tidak bisa kasih tahu sudah. Habis itu sampai sekarang ini langganan. Ya sudah tidak bisa bicara. Kalau awalnya melahirkan datang sudah itu aja. Iya, ini kan belajar tentang bagaimana menanamkan keyakinan yang benar kepada Allah. Bahwa semua ini Allah berjalan di atas keyakinan kodrat Allah. Iya. Ya. Nah kalau kita lari bicara tentang keluarga Lamongan itu seberapa lama keluarga Lamongan terbentuk di Sorong? Di Sorong itu sudah
23 tahun. Oh, betul. Sudah lumayan Jauh sebelum lama. Pak Ustadz Sultan Iya, ada jauh, di sudah beberapa generasi. generasi. istilahnya, iya. Oh, yang terakhir itu yang Pak Sultan ketua panitia itu apa itu? Nah, itu kemarin kepengurusan baru. Oh, Ada kepengurusan baru. pengukuhan pengurus Lamongan dengan acara ulang tahunnya Lamongan yang ke-23. Banyak keluarga Lamongan di Papua, di Sorong. Kita kemarin itu acaranya itu sampai di AIMAS. Jadi AIMAS tembus tembok itu. Orang Lamongan yang aktif kerukunan ataupun tidak itu kita undang semua. Itu kemarin tamu sesuai dengan daftar ya. hadir itu lebih 700-an. Undangan beredar itu hampir 900. Ya, karena mungkin kemarin itu pertama bertepatan dengan Basar di Al-Barkah, Iya. kedua dengan kebakaran, jadi ya lumayan sudah maksimal. Maksimal, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau program yang paling inti mungkin yang dibuat dengan keluarga Lamongan itu apa, Bapak? Keluarga Lamongan itu bergerak di bidang sosial. Kita Artinya ada. kekeluargaan ini. Tidak juga, keluar juga. Bahkan kita juga ke pondok-pondok juga. Oh begitu. Ada santunan ke pondok-pondok pesantren, kita pernah ke beberapa pondok. Ada kebakaran kita turun tangan waktu di Kampung Baru. Ada santunan anak yatim. Kemarin juga kita pas acara itu ada santunan anak yatim. Oh begitu ya? Iya, bukan cuma Lamongan. Masyarakat luar pun kita ambil. Oh begitu. Jadi kita bukan intern Lamongan. Kita berbuat untuk Ya, umat. artinya kepedulian Iya. kepada ini masyarakat ya. Waktu bulan puasa bagi takjil gratis. Setiap bulan puasa itu juga program Lamongan. Masya Allah. Nah kalau kegiatan dakwah di Al Mustafa? Dakwah di Al-Mustafa kami sendiri ini sudah pernah mengislamkan 2 orang. Di Al Mustafa itu? Al-Mustafa dengan tangan saya sendiri. Oh begitu. Iya. Juga ya? Pernah ya pernah dialog awal-awalnya, akhirnya sering datang, kita kasih tahu, akhirnya beliau Ketertarikan kepada tertarik. Islam. Iya. Dan itu dieksekusi di Al Mustafa itu. Di Al-Mustafa dan langsung kami urus sertifikat Iya, mualafnya. iya. Ya, itu kami yang uruskan semua. Hmm. Rata-rata ketika kami ajak untuk masuk Islam, jawabannya itu nanti saja. Nanti saja. Saya tanya begitu awalnya, kendalanya apa? Barangkali baju apa, sarung, punya semua, Ustaz. Apa kendalanya? Nanti saja, nanti saja. Itu pukulan saya itu yang terakhir saya bilang begini, orang berbuat baik itu nggak bisa ditunda-tunda. Ketika kamu menunda perbuatan baik itu, maka setan yang akan masuk. Contohnya, ketika kita mau beramal soleh, lihat orang di lampu merah barangkali, kita mau kasih uang 10.000, ketika kita tunda itu, tidak akan lagi kita akan ke situ ngasih orang. Ketemu lagi. Iya. Jadi kalau sudah niat ya. Bismillah. Bismillah sudah. Masya Allah. Niatkan itu. Ya. Itu di antara giat ya. Giat di Al Mustafa ya. Iya, antara kiat istilahnya kita ini itu sudah ini ya. Karena pergaulan saya ini kan orangnya kan gampang bergaul di masyarakat, gampang bicara cair, komunikasi juga enak. Jadi sama orang-orang itu tidak punya jarak. Itu. Iya. Ya tanya saja, tanya saja. Begitu, jadi enak gitu loh. Masya Allah Ustadz. Ini mungkin pesan-pesan untuk umat Islam bagaimana membangun kebersamaan dan nilai-nilai kebaikan di Sorong ini. Iya, intinya kita itu berbuat baik itu tidak usah kita melihat suku, latar belakang, apapun itu. Tabur saja, insya Allah nanti suatu saat kita akan memanennya. Oh, tabur saja? Iya, tabur saja, insya Allah Suatu nanti saat kita yang akan panen. memanennya. Ketika siapa yang menanam dia yang akan panen. itu sudah. Masya Allah. Iya. Masya Allah, kata kunci yang luar biasa, hikmah Pak Ustadz. Kita tidak terasa ini sudah berjalan waktu kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada semua ustadz-ustadz dan keberkahan dalam semua ikhtiar insya Allah. Amin. Jadi asbab hidayah bagi yang lain insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz kebersamaan kita Amin, insya Allah. terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.